Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul atau bertemu di pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita memulai belajar materi pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, baik. Fitri Astuti, Hadirah, Bu. Muhammad Muflisin, hadir. Manik, Hadirah, Bu. Ade, Hadir. apakah ada yang belum Ibu absen? Ada, Bu. Siapa ya? Aulia, Bu. Aulia Sandra ya. Iya, Bu. Maaf, Ibu tadi nggak lihat Aulia Sandra. Baik, Ibu akan membagikan untuk paketnya dulu ya, biar kalian bisa membaca atau memahami. Terima kasih, Bu. Sama. Baik, silakan dibuka halaman awal atau halaman pertama banget. Kalian ini bab pertama ya. Iya, Bu. Mengenai ASEAN. Apakah ada yang tahu kepanjangan dari ASEAN? Saya, Bu. Association of apa nggak tahu, Bu. Options as Asian Nation. Bagus sekali. Nggak apa-apa karena kita baru belajar ya. Iya, Bu. Baik, Ibu lanjutkan. ASEAN merupakan himpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. ASEAN merupakan himpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, di mana ya ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dan Thailand melalui penandatanganan deklarasi Bangkok oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Indonesia, Thailand, dan Singapura. Pendirian ASEAN ini di mana ASEAN didirikan untuk bertujuan menciptakan kawasan yang damai. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Ya, Bu. Sini latar belakang berdirinya ASEAN tidak lepas dari latar belakang ini. Kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN itu tidak terlepas dari adanya persamaan antara negara. Tidak terlepas antar suatu negara. Di mana persamaannya yaitu ialah ada 4 persamaan. Yang pertama, persamaan geografis. Yang kedua, persamaan budaya. Yang ketiga, persamaan masif. Yang keempat, persamaan kepentingan.
kepentingan dan berbagai bidang. Jadi Yuk. jadi latar belakang berdirinya ASEAN itu tidak terlepas dari persamaan suatu negara, persamaan suatu negara di mana ada kebersamaan pertama geografis, budaya, nasib dan kepentingan dan berbagai bidang. ASEAN juga letak ASEAN itu terbatas oleh letak astronomis dan geografis. Letak astronomis dan geografis. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang negara anggota ASEAN. Jelaskan tulisannya anak-anak. Jelas, Bu. Alhamdulillah, maaf ya kalau kurang bagus tulisannya. Oke. Di sini Ibu ada apa ini namanya? Seperti roda berputar ya, anak-anak. Seperti kehidupan. Ya. Curhat ya, Nak. Mm-mm. Di sini ada beberapa negara. Bisa dilihat kan? Iya, Bu. Semuanya. Ada Vietnam, Filipina, Myanmar, Indonesia dan lain sebagainya. Nanti kita akan bermain dengan ini. Di mana ASEAN bermengatakan hampir semua negara yang berada di Asia Tenggara kecuali Timur Leste dan Papua Nugini. Yang lain yaitu ada pun anggota dari ASEAN, ada Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar, dan juga Kamboja. Ini semua adalah negara-negara anggota ASEAN, kecuali Timur Leste dan tadi Papua Nugini. Kita lanjut tentang lambang ASEAN sekarang. Tadi negara-negara anggota ASEAN ini sudah jelas ya anak-anak. Iya, Bu. Kita lanjut tentang lambang ASEAN. Lambang ASEAN itu terdiri dari 4. Pertama, lingkaran. Kedua, batang padi. Yang berjumlah 10. Dan yang ketiga, tulisan ASEAN dan juga lingkaran lambang yang berwarna biru. Dan yang terakhir ialah warna dasar yaitu merah. Nah, Ibu akan menjelaskan apa sih makna tentang lambang-lambang ASEAN ini. Pertama yaitu lingkaran. Lingkaran itu mengandung arti kesatuan atau kesatuan ASEAN. Di mana lingkaran ini ada 2 bentuk ya. 2 bentuk. Pertama, dalam dan luar. Dua bentuk ini memiliki arti juga, di mana luar itu berwarna biru, yang artinya perdamaian atau stabilitas, dan yang luar atau dalam, itu berwarna putih,
melambangkan tentang kesucian atau ketulusan. Dan yang kedua adalah batang padi berjumlah 10. Batang padi berjumlah 10 itu melambangkan bahwa ada 10 negara yang termasuk anggota negara ASEAN. Di mana padi itu kan berwarna kuning. Warna kuning itu melambangkan tentang kemakmuran. Dan yang ketiga ada tulisan ASEAN dan lingkaran lambang. Tulisan ASEAN atau lingkaran lambang warna biru itu melambangkan arti persahabatan. Dan yang keempat ialah warna dasar merah, di mana merah itu melambangkan ketangguhan atau keberanian atau kedinamisasi. Nih di sini ibu ada lingkaran roda seperti ini, kelihatan? Iya Bu. Baik. Nih di sini ada ASEAN ya. Ini tadi lingkaran, di mana ada dua bentuk, yaitu dalam dan luar berwarna biru dan putih. Dan yang kedua adalah batang padi. Nih batang padi itu ini. Ibu hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 benar. 10 itu melambangkan tadi anggota ASEAN. Terus tulisan ASEAN, tulisan ASEAN depan dan berwarna biru, lambangnya itu biru. Ini lingkaran biru, terus berwarna biru. Nah yang keempat adalah warna dasar merah, nih merah. Tadi udah ibu jelaskan tentang apa sih lambang-lambang itu tersebut. Baik, tadi ibu telah menjelaskan tentang sejarah ASEAN atau pengertian ASEAN, kemudian anggota-anggota ASEAN, terus lambang ASEAN. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang apa sih tujuan ASEAN itu. Apa Bu? Nanti ibu akan menjelaskan. Sabar ya. Di mana tujuan ASEAN ini tercantum dalam deklarasi Bangkok. Tujuannya tercantum tujuan ASEAN itu tercantum di dalam deklarasi Bangkok. Ada beberapa hal yang tercantum di dalam deklarasi Bangkok yaitu ada sedikit panjangnya. Yang pertama, mempercepat. Yang pertama yaitu mempercepat tumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama itu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan perdamaian. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Nah, di sini tuh ada meningkatkan meningkatkan kerjasama. Tapi ibu akan merangkum semuanya. Maksudnya itu meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan tentang pertanian. DRR. Masih banyak lagi. Yang ketiga itu memelihara. Di sini banyak sekali kerjasama ya. Yang itu selanjutnya memelihara suatu kerjasama. Memelihara suatu kerjasama dengan organisasi memelihara suatu kerjasama dengan organisasi internasional dan regional. Kenapa sih harus memelihara suatu kerjasama dengan organisasi internasional atau regional? Karena untuk hubungannya semakin erat. Atau bisa jadi mempererat suatu hubungan. Baik. Alhamdulillah, pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa
anak-anak pahami dan anak-anak bisa nanti menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab. Selanjutnya, pertemuan yang akan datang, Ibu akan membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN. Nah, Ibu akan menugaskan kalian untuk mencari karakteristik negara-negara ASEAN. Seperti karakteristik itu contohnya ya, Indonesia. Indonesia itu republiknya apa? Nah, apa? Nanti dijawab sama kalian. Terus ibu kotanya itu apa? Terus juga mata uang dan lain-lain sebagainya. Seperti itu karakteristik. Baik, alhamdulillah ya semuanya sudah disampaikan. Jangan lupa untuk tugasnya anak-anak. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.